Jika ada komunikasi, ada teman-teman kepala desa atau lurah itu mau konsultasi ya harus kita layani dengan baik gitu. Oh iya, kita layani dengan baik dan aplikasi sudah ada, sudah dibuat oleh Pak Jaminter, program-programnya juga sudah dibuat, kita tinggal mengikuti, mengawasi dan mendampingi mereka dalam pelaksanaannya. Dari kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita alhamdulillah bisa menghadirkan kembali narasumber Bu Katarina Endang Sarwestri, Kajati Jawa Barat. Terima kasih Bu sudah bersedia hadir kembali di Bincang Tipis-Tipis. Tentu dengan topik berbeda. Kali ini kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal di mana Pak Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran insan adiaksa untuk menyukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo, terutama pada butir kedua kemandirian pangan, dan disusul juga soal penyebaran ekonomi di desa-desa. Kita mulai dulu soal program Jaga Desa. Silakan iris tipis-tipis dulu Bu Kajati. Iris tipis-tipis datang lagi nih. Baik, ini adalah memang program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jaksa Agung untuk mendukung program asta citanya Pak Presiden. Jadi program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Ini kami terus melaksanakan itu langsung ke daerah-daerah dan semua kejari di seluruh Jawa Barat ini melaksanakan program Jaksa Garda Desa ini atau Jaga Desa lah, Jaga Desa. Karena memang ya saudara-saudara kita yang ada di pemerintah desa ini kan untuk pengelolaan dana desa ini kadang kurang paham kan, kadang kurang paham sehingga kita itu bisa mendampingi untuk pengelolaannya lebih transparan, kemudian juga pertanggungjawabannya lebih akuntabilitasnya bisa lebih baik lagi dan yang pasti bisa lebih tepat ke sasaran dari dana-dana desa yang ada ini, sehingga program Jaksa Garda Desa ini menjadi sangat penting untuk kita laksanakan dan ini juga dicanangkan dalam instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 itu tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa. Nah, dan itu juga ada aplikasinya yang dibuat oleh Pak Jaminter, jadi kita bisa monitoring lewat aplikasi tersebut. Dan di Jawa Barat ini ada sekitar 6.500 sekian, 6.502 desa yang ada di Jawa Barat ini kita lakukan program tersebut. Mudah-mudahan program ini kedepannya ini kita bisa melakukan pencegahan dini, deteksi dini kalau ada penyimpangan terkait dengan dana desa. Ini akan kita bantu. Karena memang ya tadi masyarakat pemerintah desa inilah ujung tombak terkait dengan pelayanan di masyarakat desa. Baik Bu, kenapa penting soal jaga garda desa ini? Saya berangkat dari pemikiran teman-teman kepala desa tanpa ada maksud mengecilkan. Banyak di antara mereka terpilih karena boleh jadi ketokohan, karena popularitas mereka di satu desa sehingga terpilih dia menjadi kepala desa. Tapi begitu menyangkut kompetensi, karena hukum ini kan Bu, jangan saya sendiri aja yang wartawan kadang banyak betul pasal-pasal ataupun aturan-aturan yang nggak saya pahami, harus aktif saya ini kan. Makanya tadi dipandang perlu aktif soal itu gitu loh Bu. Apa yang dilakukan terhadap peningkatan kompetensi itu Bu Kajati? Nah, itu dengan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa, pemerintah desa, kita hadir di sana untuk jaga desa dan juga kita membuka
kalau masyarakat atau Pak Kepala Desa mau konsultasi, diskusi terkait penggunaan dana desa, kita hadir di sana. Dan saat ini juga kita menggandeng dengan universitas ini terkait dengan KKN tematik. Nah, KKN tematik ini juga kita akan mengadakan KKN tematik yang nantinya juga langsung ke desa-desa itu untuk membantu pemerintah desa dalam menggunakan atau mempertanggungjawabkan dana desa tersebut. Nah, ini kita kerjasama. Sehingga kita juga selain kita masuk, kita juga bisa menggandeng universitas yang mau KKN, itu bisa kita lebih ke tematik lah, lebih jurus ke sana. Ya. Itu untuk desanya ya, iya, di pemerintahan desanya, Bu. Untuk masyarakat desanya juga ada juga. Masyarakat desa kan kita ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum, gitu kan. Nah, itu yang kita laksanakan juga terus menerus itu setiap kejari pasti melaksanakan program-program tersebut. Oke. Kemudian Bu, pada swasembada pangan, Kementerian Pangan itu kan sekarang ada namanya di mana Pak Jaksa Agung, Kejagung dengan Menteri Desa juga ada MOU ya Bu ya, agar karena 20% dari dana desa itu dipergunakan untuk BUMDes, dalam hal ini budidaya pangan. Dimana kita mungkin ibu juga sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai orang desa, di masa silam kita paham betul pekarangan-pekarangan rumah kita itu dulu ada sayur-sayuran gitu ya kan. Jadi ini ibu sebagai ibu gimana Bu biar itu bisa jalan tanggapan ibu? Nah, itulah pengawasan kita juga nanti sampai ke sana, bagaimana penggunaan pengalokasian dana desa itu sampai ke BUMDesnya. Ini dah. Penggunaan BUMDesnya inilah yang nanti juga kita akan awasi biar tepat sasarannya. Jangan sampai nanti masuk ke BUMDes, nah BUMDesnya ini nggak paham apa yang akan digunakan programnya. Nanti teman-teman akan mendampingi terkait dengan program BUMDesnya sampai di mana itu. Oke. Soal juga tadi di Zoom juga saya dengar dengan Pak Jaksa Agung juga soal proyek strategis nasional juga. Itu kan juga mesti saling berkelindan ya Bu. Itu pasti nyambung dong semua itu. Pasti PSN menyentuh desa-desa juga gitu. Gimana Bu? Iya, kalau di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri itu proyek strategis daerah. PSD, dan itu dilakukan oleh PPS nanti oleh jajaran intelijen juga Pak Asintel beserta jajarannya akan melaksanakan program pengamanan pembangunan strategis daerah. Nah, itu sudah ditetapkan oleh gubernur atau kepala daerah atau bupati wali kota bahwa proyek itu menjadi proyek strategis daerah, sehingga kami bisa masuk melakukan pengamanan pembangunan strategis daerah tersebut, tapi lingkupnya hanya AGHT aja, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apa yang menjadi kendalanya, hambatannya, tantangannya itu akan dilakukan, diselesaikan oleh bidang intelijen. Nah, harapannya pembangunan tersebut akan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat aturan. Oke, terakhir nih Bu Kajati, biasanya dari 1 sampai 10 dalam pengawasan itu di titik-titik mana biasanya Ibu memberikan perhatian besar gitu loh, ibaratnya desa, penggunaan desa ini kan, apakah di titik perencanaan gitu ya Pak, apa di titik-titik ini gimana Bu Kajati? Sebenarnya juga masih ada ya laporan-laporan terkait dengan penggunaan dana desa, kemudian kita telaah, kemudian juga kalau itu masih tataran administrasi kita bisa sampaikan ke inspektorat, tapi kita juga perlu mendampingi mereka di tingkat perencanaannya. Jadi tidak hanya dalam pelaksanaannya, tapi juga bagaimana mereka merencanakan sejak awal penggunaan dana desa tersebut. Nah, itu yang perlu kita lebih dalam lagi melakukan pendampingan terkait dengan dana desa ini, penggunaan dana desa. Ya, karena pajak sagungnya yang saya tangkap gitu Bu Kajati, karena kita kan efisiensi anggaran ini. Kalau yang udah efisien ini juga nggak tepat sasaran, waduh itu kan nanti kasihan masyarakatnya gitu Bu. Dan saya mengharap juga teman-teman di Kejari ini membuka, jadi ketika ada komunikasi, ada teman-teman kepala desa atau lurah itu mau konsultasi ya harus kita layani dengan baik gitu. Kita layani dengan baik, dan
aplikasi sudah ada, sudah dibuat oleh Pak Jaminter, program-programnya juga sudah dibuat, kita tinggal mengikuti, mengawasi, dan mendampingi mereka dalam pelaksanaannya. Iya, Bu Kajati, ini menarik karena Bu Kajati kan semacam persahabatan hukum yang saya lihat. Jadi teman-teman dulu kan ada kecemasan mau jadi PPK, nggak berani, ya kan, mau jadi anggaran, takut bermasalah di kemudian hari gitu. Ini kan dengan adanya Ibu sahabat hukum begini, ya teman-teman, dengan mengalirnya dana ini, maka pasti muncul ke efek ekonomi desa gitu. Iya, harapannya juga gitu, BUMDes yang nanti dibentuk ini bisa produktif sehingga bisa membangkitkan ekonomi di desa-desa ya, harapannya gitu. Jadi pengawasan kita atau pendampingan kita sampai ke sana sehingga BUMDes yang mungkin dibentuk secara di desa ya, tanpa mungkin ya tadi tanpa kompetensi, tanpa ini, tapi dengan bantuan kita itu bisa lebih produktif sehingga itu bisa menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Mungkin di LPJ mungkin dia kurang, dengan adanya kejaksaan di situ dia jadi ini. Kalaupun dia salah, katanya Ibu tanda kutip masih berbaik hati. Kalau ada kekeliruan yang tak sengaja, inspektorat masih disuruh, belum ada namanya penindakan ya Bu, kalau masih bisa masih, gitu ya. Kita kerjasama dengan APIP kan, karena menindaklanjuti MOU-nya Pak Jaksa Agung dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, APIP ini kan juga perlu kita sampaikan dulu, nah ditangani APIP dulu, kalau memang itu masih ranahnya administrasi ya kita bantu untuk perbaikan tata kelolanya. Jadi harapannya pencegahan dini, deteksi dini ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan. Jadi saya pernah ke lapangan Bu Kajati di Jawa Barat, di jajaran Ibu di bawah, karena Ibu tadi memberikan perhatian besar terhadap desa ini. Ada sebuah penggunaan dana desa, di mana dana desa ini berbudidaya pertanian. Ya, satu BUMDesnya diproduksi, nanti BUMDes yang lagi dihilir membeli. Jadi hasil pertanian ini ada jaminan pasarnya. Jadi silakan Anda berproduksi sebesar-besarnya untuk ukuran desa loh Bu ya. Nanti dihilir ada BUMDes juga yang mengatakan akan saya beli juga sebanyak-banyaknya. Alhasil jadi kan perputaran ekonomi terjadi. Kalau anak petani bisa beli baju, artinya kan industri tekstil pasti jalan, pedagang baju jalan. Kalau anak petani bisa jajan, berarti kan kuliner pedagang bakso bisa jalan. Dengan lakunya bakso, berarti anaknya bisa bayar sekolah, akan itu berkembang. Nah, gitu loh Bu, kenapa saya lihat saya tangkap Pak Jaksa Agung memberi perhatian besar soal penyebaran ekonomi desa ini. Tadi ada juga Bu katanya pengawasan internal dan pengawasan melekat itu supaya nanti kokoh ini katanya. Sebelum di luar kita kuat ya kan, di eksternal, di internal pun diperkuat katanya. Itu gimana Bu? Iya, kita sering monep ya, dan juga pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu ke misalnya kasih intelnya harus diawasin Kajarinya ketika dia turun ke lapangan melakukan pendampingan dana desa atau melaksanakan jaga desa. Nah, itu tetap dilakukan pengawasan oleh Kajari dan dilakukan monep oleh Pak Asintel. Jadi tetap programnya apakah jalan nggak gitu. Jadi nggak dilepas gitu ya Bu ya? Enggak. Kita tetap melakukan pengawasan. Closing statement Bu Kajati soal swasembada pangan, kemandirian pangan, dan soal jaga desa ini silakan Bu untuk. Ya, dengan kondisi saat ini, kondisi ekonomi saat ini kami sangat intensif terkait dengan program jaga desa ini agar optimalisasi pelaksanaan jaga desa ini terus dilaksanakan di kejari-kejari se-Jawa Barat ini agar ya dengan optimalisasi jaga desa ini harapannya penggunaan dana desa ini tepat sasarannya dan juga tepat manfaatnya, sehingga perekonomian di desa bisa terus berkembang, terus maju, sehingga ketahanan pangan juga akan terjaga di sana, ekonominya tumbuh dan tidak bergantung dari daerah lain, tetapi bisa tumbuh dari desa itu sendiri. Dari desa itu sendiri. Baik, demikian bincang tipis-tipis bersama Kajati Jawa Barat, Ibu Katarina Endang Sarwestri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.